Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat tutorial mengisi SIM BKD dan juga SIMAS ya. Ini adalah aktivitas rutin dosen ya, setiap satu semester sekali. Tapi kadang kita lupa, karena itu saya buatkan video supaya memudahkan Anda semuanya. Kalau lupa nanti bisa dilihat lagi. Oke, langkah pertama Anda masuk ke SSO dari universitas Anda. Kalau saya UNESA, maka masuk SSO dari UNESA. Ini tampilannya. Lalu masuk ke bagian kepegawaian ya. Di bagian kepegawaian ini ada banyak link. Anda buka dua link utama, yaitu SIM BKD dan juga SIMAS. Nah, ini dua link utama ini untuk mengisi SIM BKD ya. Nah, ini SIMAS-nya yang sudah terbuka. Jadi langkah utama itu isi SIMAS dulu ya. Isi SIMAS. Kalau belum ada laporannya seperti ini, dua ini belum ada laporan, sudah saya buat SIMAS-nya kalau sudah dibuat laporan. Intinya di SIMAS ini untuk membuat laporan ya. Jadi saya beri contoh pembuatan laporan ya. Buat laporan, diklik ini buat laporannya. Lalu pilih template laporan. Nah, ini karena ini adalah pembimbingan skripsi ya. Bimbingan skripsi, kalau Anda lupa juga gak apa-apa, ini masuk template yang mana nanti ada ya. Misalkan ini kepanitiaan. Nah, tentu kalau bimbingan skripsi bukan kepanitiaan ya, bukan. Kalau pengelolaan juga bukan. Kalau pengelolaan ini berkaitan dengan ormawa dan lain sebagainya ya. Jadi pembimbing skripsi ini masuk pada template penunjang lainnya ya, penunjang lainnya. Nah, reviewer, mengajar dan sebagainya, ini banyak sekali ya. Masuk penunjang lainnya. Jadi nama penugasan, jadi ini diisi semuanya ya. Ini masa penugasan Anda isi ya. Misalkan 1 semester kah, ataukah 1 tahun ya. Misalkan 1 tahun ya. Lalu uraian tugas dan lain sebagainya, ini Anda isi minimal 20 kata, begitupun uraian hasil penugasan ya. Ini bisa diisi. Lalu buktinya, nah ini karena ini bisa Anda isi sendiri, saya lompati ya. Ini saya memberikan yang penting-penting aja, yang itu hampir sama ya. Nah, seperti ini cara upload, ini hampir sama, karena itu saya berikan caranya ya. Oke, ini ya, ini keterangan lampiran tinggal diisi. Nah, misalkan ini adalah halaman pengesahan ya. Oke, kita pilih. Nah, ini halaman pengesahan. Tinggal Anda pilih filenya, letaknya di mana gitu ya. Deskripsi. Oke, setelah Anda lengkapi ini, tinggal Anda simpan ya. Lalu di sini bisa Anda refresh data sehingga bisa masuk. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini bisa ditandatangani ya. Oke. Ini kalau ini belum diisi nggak bisa ya. Silakan Anda isi dulu baru di. Oke, setelah diisi semua ya. Ini contohnya sudah diisi semua dan memenuhi minimalnya. Nah, ini misalkan ini minimal 20, sudah saya penuhi 21, minimal lebih ya. Ini lebih banyak ya. Oke, ini sudah saya isi semua, maka simpan laporan. Nah, ini sudah saya buat. Oke, cukup saya berikan satu contoh ya. Oke, setelah selesai dibuat laporannya semuanya pada SIMAS, langkah selanjutnya kita masuk ke SIM BKD. Ini ya, SIM BKD. Oke, ini panduannya. Oke, langsung aja kita coba masuk, karena ini bicara tentang teknis pengisiannya ya kita. Oke, langsung masuk ke manajemen berkas dulu ya. Nah, jadi sebelum kita ngisi data kinerja, kita masuk ke manajemen berkas. Lalu klik di ini ya, file berkas SIMAS yang umum. Jadi kita isi yang umum dulu. Lalu kalau kita punya data pribadi, kita isi data pribadi. Oke, ini adalah data yang umum. Jadi intinya di kategori berkas ini kita kategorikan ya. Kalau bingung ini termasuk kategori apa, misalkan pendidikan dengan pelaksanaan pendidikan itu bedanya apa,
nanti bisa dilihat di panduannya ya. Saya beri contoh, misalkan ini adalah panduannya yang sudah saya download, BKD 2021. Pendidikan itu pendidikan formal ya, memperoleh gelar, ijazah, mengikuti pendidikan, pelatihan prajabatan. Kalau pelaksanaan pendidikan itu pengajaran ya, membimbing seminar mahasiswa, membimbing kuliah kerja nyata, ikut membimbing menghasilkan disertasi dan sebagainya. Sedangkan penelitian ya menghasilkan karya ilmiah, melakukan penelitian, menerjemahkan buku ilmiah dan lain sebagainya. Jadi bisa dilihat di panduannya ya. PKM itu apa saja, ini juga bisa dilihat ya, menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan. Ada juga pelaksanaan penunjang ya, tugas tridharma, menjadi anggota dalam suatu kepanitiaan dan sebagainya. Oke, tinggal diisi semuanya sampai selesai ya, sampai selesai. Oke, setelah dipilih kategorinya semuanya ya, ini sampai 1 sampai 4 page ini sudah saya pilih. Selanjutnya masuk pada ini ya, data, lalu ke bidang, kalau bidang pendidikan saya nggak ada, tapi bidang pelaksanaan pendidikan ya, mengajar dan lain sebagainya. Kalau bidang pendidikan itu mengikuti kuliah ya, artinya melanjutkan kuliah misalkan S3 ataupun yang lain ya. Oke, cara mengisinya bagaimana? Cukup seperti ini ya. Ini kalau dari Siakadu tinggal diklik ya, tambah pengajaran dari Siakadu. Ini mata kuliah yang saya ajar, ini bisa dipilih semuanya. Oke, ini bisa Anda isi ya. Sumber dokumen, nah, ini sumber dokumennya di mana? Ini bisa dipilih. Nah, kalau ini adalah pengajaran ya. Oke, seperti itu, tinggal milih ya. Nah, kalau ini mengajar tinggal dipilih yang mengajar yang mana. Ingat tahunnya juga jangan lupa. Nah, kalau seperti ini tidak bisa ya. Nah, nggak apa-apa ya. Masa penugasan ini 1 semester. Oke, kita simpan. Seperti itu caranya. Ini semuanya juga sama. Satu persatu dilakukan seperti ini. Oke, ini bagian pengajarannya ditambah semua ya. Yang ada ditambah pengajaran Siakadu, ini satu persatu nambahkannya seperti cara sebelumnya ya. Kalau yang dari luar Siakadu, maksudnya bukan pengajaran kelas, misalkan melakukan pembimbingan sebagai DPA ya, dosen penasihat akademik, itu pada ini klik tambah. Misalkan kegiatannya sebagai DPA, tinggal dicari kata kunci DPA, ternyata nggak ada. Oke, dosen penasihat akademik seperti itu. Lalu ini 1 semester. Misalkan ini kita klik simpan. Oke, sebelumnya ini belum diklik, belum bisa. Pilih rubrik dulu. Oke, ini membina mahasiswa. Sebagai dosen penasihat akademik. Oke, jumlah mahasiswa ini sudah terhubung pada ini. Nah, ini sudah terisi semua, berarti tinggal disimpan. Nah, oke, berhasil ya. Oke, sebagai didik, begitupun dengan bagian-bagian yang lain, caranya hampir sama. Oke, setelah kita isi semua SIM BKD, ini nanti ada validasi dari tim validator dengan keterangan sebagai berikut. Nah, kalau tanda centang ini berarti sudah divalidasi, kalau tanda silang sudah divalidasi tapi tidak disetujui, dan tanda minus ini berarti belum divalidasi. Oke, kita coba lihat ya hasil dari validasi dari data kinerja bidang pelaksanaan pendidikan. Oke, dari
17,65 SKS yang sudah saya ajukan. Ini alhamdulillah sudah divalidasi oleh 2 validator dan semuanya ini sudah disetujui. Nah, alhamdulillah. Nah, begitupun dengan data-data yang lain bisa dilihat, misalkan ini penelitian. Oke, seperti ini penelitian, ternyata ada satu yang belum disetujui karena artikelnya belum dilampirkan. Nah, kata kita mengubah lampiran atau mengeditnya itu di Simas. Nanti tinggal diklik ya, atau dikopas dulu biar mudah nomor suratnya, lalu dicari di Simas, di bukti kinerja, lalu laporan kegiatan penunjang. Oke, tinggal dimasukkan nomor suratnya di sini tadi ya, Anda cari. Oke, lalu diklik edit ya, diklik edit. Ini sudah ketemu. Cara cari termudahnya ya dengan cara tadi ya, kopas nomor suratnya. Lalu Anda tinggal perbarui di sini ya. Tinggal Anda tambah attachment. Lalu misalkan kalau tadi reviewer minta artikel, tinggal diberi artikelnya lalu di yes ya, disimpan ya. Oke, seperti itu. Ini bidang penelitian, satu sudah disetujui ya. Lalu bidang yang lain, misalkan bidang pengabdian masyarakat pun caranya hampir sama ya. Ya, kita lihat ya, yang disetujui oleh validator mana saja, yang belum disetujui tinggal kita revisi lagi ya. Kalau perlu kita tambah ya ditambah. Nah, ini sudah disetujui 2, yang ini berarti belum divalidasi ya. Divalidasi. Lalu bidang penunjang lainnya pun hampir sama caranya ya. Jadi berbagai bidang tersebut harus terisi semua ya. Alhamdulillah ini bidang penunjang lainnya ini sudah disetujui semua. Kalau kita ingin melihat ya, melihat laporannya, kita lihat di kesimpulan. Kalau belum divalidasi kita dilihat di estimasi kesimpulan. Tapi kalau sudah divalidasi kita lihat di kesimpulan. Oke, ini kesimpulannya. Pendidikan, penelitian sampai penunjang lainnya alhamdulillah ini harus terpenuhi semua ya. Syarat-syarat ini harus terpenuhinya, tidak boleh kosong dan sebagainya ini. Alhamdulillah beban lebih saya sampai 17 lebih SKS ya. Ini M ini berarti memenuhi syarat undang-undang ya. Nah, alhamdulillah. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.